Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Subhan, Stambuk 083 2019 0189, program studi agribisnis. Pada kesempatan ini saya akan membacakan proposal penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Input Produksi pada Usaha Tani Ubi Jalar di Kabupaten Anggeraja. Latar belakang, sektor pertanian pangan merupakan sektor yang umumnya diusahakan oleh petani di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu komoditas tanaman pangan yaitu ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu komoditas yang mempunyai prospek untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Ubi jalar adalah jenis tanaman budidaya yang mudah didapat. Harga per kilogram yang cukup murah, dapat diolah berbagai jenis makanan dan istimewanya ditinjau dari nilai gizinya, yakni sebagai sumber kalori, vitamin A dan C serta mineral. Permintaan ubi jalar sebagian besar 85% untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia, sekitar 2% untuk pakan ternak, 2,5% untuk bahan baku industri dan 10,5% hilang karena proses panen dan pasca panen atau Pradika 2013. Penggunaan faktor produksi yang belum efisien akan berdampak pada rendahnya produktivitas ubi jalar yang dibudidayakan serta penentuan kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan atau Marina 2021. Pada sisi keuntungan yang optimal diperlukan adanya sistem pemasaran yang efisien yang mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil kepada semua pihak, baik produsen maupun lembaga pemasaran atau Dinar dan Marina 2021. Selain itu, yang tidak kalah penting terletak pada teknik budidaya dan penggunaan faktor produksi antara satu petani dengan petani lainnya memiliki perbedaan. Adanya perbedaan tersebut diduga akan berpengaruh terhadap produk pertanian yang dihasilkan. Rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh penggunaan faktor produksi bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida, tenaga kerja terhadap jumlah produksi ubi jalar. Yang kedua, tingkat efisiensi yang dihasilkan oleh petani ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan faktor produksi bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi dalam kegiatan usaha tani ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomis dalam kegiatan usaha tani ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi penyelenggara usaha tani ubi jalar di Kabupaten Anggeraja sebagai bahan masukan dan informasi bagi penyelenggara agar dapat meningkatkan produksi ubi jalar. Yang kedua, bagi pemerintah dan dinas terkait Kabupaten Anggeraja sebagai referensi dalam menentukan kebijakan ekonomi, terutama dalam pembangunan sektor pertanian pada umumnya. Yang ketiga, bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagai produksi, khususnya tentang penggunaan faktor produksi bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi dalam kegiatan usaha tani ubi jalar, serta memperdalam pengetahuan tentang pemerintah dan minat konsumen. Yang keempat, bagi pihak lain, peneliti dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian sejenis. Tinjauan pustaka, fungsi produksi Douglas, fungsi produksi Frontier, return to scale, efisiensi. Kerangka berpikir penelitian. Usaha tani ubi jalar terbagi atas dua, yaitu analisis pengaruh dan analisis efisiensi.
Analisis pengaruh terbagi atas bibit atau BT dalam kurung BT, pupuk kandang dalam kurung PKG, pupuk urea dalam kurung PUR, pestisida dalam kurung PES, tenaga kerja dalam kurung TK, dan produksi ubi jalar dalam kurung Y. Analisis efisiensi yaitu efisiensi teknik, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi. Hipotesis penelitian berdasarkan teori dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diduga penggunaan faktor produksi bibit berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Yang kedua, diduga penggunaan faktor produksi pupuk kandang berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Yang ketiga, diduga penggunaan faktor produksi pupuk urea berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Yang keempat, diduga penggunaan faktor produksi pestisida berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Yang kelima, diduga penggunaan faktor produksi jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Dan yang keenam, diduga penggunaan faktor-faktor produksi bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap jumlah produksi ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Dan yang terakhir, diduga terjadi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada tingkat efisiensi harga, dan efisiensi ekonomis usaha tani ubi jalar di Kabupaten Anggeraja. Metode penelitian. Penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Anggeraja. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah penelitian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah subsektor tanaman pangan, di mana salah satu komoditas tanaman pangan adalah ubi jalar. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Mei. Penentuan sampel. Pengambilan responden ditentukan secara acak random sampling dengan metode proporsional random sampling. Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 38 responden di desa Kradean, 37 di desa Beringin, dan 23 di desa Maranggen dengan karakteristik petani yang memiliki penggarap. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana atau simple random sampling, sehingga jumlah total sampel adalah 98 responden atau 98 petani ubi jalar dari 3 desa sampel di Kabupaten Anggeraja. Pengumpulan data. Pertama, metode wawancara. Data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan petani ubi jalar dengan menggunakan alat panduan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Metode dokumentasi. Selain itu, menggunakan metode wawancara, data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah ada, baik dari penelitian-penelitian terdahulu, dokumen, buku, dan analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi 2 analisis, yakni analisis regresi linear berganda dan analisis efisiensi produksi frontier untuk menentukan faktor-faktor produksi yang efisien. Definisi operasional. Jumlah produksi dalam kurung Y, bibit dalam kurung BT, pupuk kandang dalam kurung PKG, pupuk urea dalam kurung PUR, pestisida dalam kurung PES, tenaga kerja dalam kurung TK. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari proposal yang telah saya bacakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.